Ya, kemudian sama. Sebentar lagi Mas Teguh Yusuf juga jadi Ustadz. Saya nyebut Mas Teguh Yusuf nanti Ustadz Fatih, bingung saya. Oke, insya Allah kali ini kita akan bahas temanya tentang fitrah ya. Seperti kita ketahui banyak sekali kita kalau bulan Ramadan, apalagi mau memasuki Lebaran, kita sering sekali mendengar kata-kata kembali ke fitrah, kembali ke fitrah. Nah, kembali ke fitrah ya. Nah, ya, cinta fitrah jangan nyebut-nyebut nama nanti. Oke, terutama untuk Mas Wisnu ya. Selama ini kita kenal Mas Wisnu ini kan sebagai artis sinetron ya yang dekat sekali dengan dunia yang serba gemerlap. Gimana ceritanya Mas Wisnu itu kok bisa akhirnya berubah seperti ini, menjadi lebih religius dan lebih dekat dengan kegiatan yang jauh dari dunia sinetron, malah sering menjadi tamu talk show, taklim dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya Mas? Baik, Mbak Lia, makasih Mbak Lia. Saya sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih untuk Wardah telah mengundang saya dan ketemu juga nih dengan salah satu guru saya, Ustadz Fatih Karim, ketemu sama Mbak Lia juga. Ustadz Fatih guru saya juga loh. Iya. Guru kita semua ya. Saking gurunya sampai salah ya. Oke, saya langsung jawab ya Mbak Lia ya. Tadi pertanyaannya apa ya Mbak? Iya, gimana ceritanya kok bisa berubah? Oh, kok bisa satu berubah? itu dulu, intinya kaitannya sama fitrah tadi. Oke. Jadi kalau saya ceritakan cukup panjang ya. Waktu juga cuman berapa juga? Cuma setengah jam ya? Cuma setengah jam. Harusnya jam terus nih. Jadi mungkin saya singkat saja. Jadi waktu itu memang ada perasaan ketika sudah main sinetron ya. Saya sudah main sinetron. Waktu itu sudah selesai Cinta Fitri juga ya, sinetron Cinta Fitri, dan masih main sinetron. Dan di situ menemukan satu titik di mana ngerasa ada rasa galau yang stadium 4 mungkin. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa kok perasaan kosong dan ngerasa tujuan hidup itu apa sih sebenarnya ya. Ada beberapa hal waktu itu saya pikir kenapa kok saya bisa kayak gini, padahal orang-orang bilang kalau misalnya kita banyak duit katanya bahagia gitu. Nah katanya uang itu adalah sumber kebahagiaan, tapi kok saya nggak ngerasain itu gitu. Nah akhirnya saya membanding-bandingkan dengan waktu saya masih berada di Aceh. Jadi Mbak Lia, saya ini emang orang Aceh, bapak saya ini Aceh. Saya lahirnya tapi di Jakarta, lahir di Jakarta, dibawa bapak saya ke Aceh, tumbuh kembang di sana sampai kelas 2 SMP. Jadi saya langsung membandingkan kehidupan saya di Jakarta yang sudah bisa menghasilkan sendiri sama waktu saya di Aceh. Kalau mau ada uang ya minta sama bapak gitu. Tapi kok di sana waktu di Aceh, kok saya ngerasain bahagia ya. Ternyata di balik semua itu ada unsur sedikit padahal ya, ada sedikit unsur agama yang ditanamkan di dalam diri saya waktu itu. Kalau di Jakarta? Di Jakarta malah kewajiban-kewajiban ditinggalkan, Mbak. Nah inilah ya perasaan. Pengaruh lingkungan ternyata penting banget. Pengaruh lingkungan besar sekali. Kalau ngomong soal lingkungan, ini juga penting ya kita ngomong soal lingkungan. Saya pernah membaca satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Jadi dari hadis ini aja kita bisa lihat gitu. Nah ini pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan itu besar sekali. Ini juga yang waktu itu awal-awal ketika saya mencoba untuk berhijrah tapi kembali lagi ke lembah yang tidak baik gitu ya, ke lembah yang penuh kemaksiatan, itu karena pengaruh lingkungan. Jadi sempat udah mau hijrah tapi terhambat. Jadi nah gimana tantangan? Bukan terhambat, balik lagi. Jadi ketika sudah berhijrah, ingin berhijrah, sudah mulai sholat fardu dan lain-lain, tapi balik lagi itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan. Dan itu memang besar sekali. Ketika saya pernah bertanya sama seorang ustadz, saya bilang, Ustadz gimana kalau misalnya saya ingin mengajak teman-teman saya ke arah kebaikan? Oke, berarti waktu itu saya biasa dipanggil Bang Inu, sama Ustadz juga kadang dipanggil Bang Inu juga. Kalau saya manggilnya tetap Mas saja. Mas juga, ya Allah. Jadi orang Jawa kalau Mas saya ya Mas ya. Jadi Ustadz tersebut mengatakan Bang Inu mau mewarnai orang, tapi hati-hati nanti terwarnai sama orang teman-teman Bang Inu gitu. Jadi iman belum mantap, iman masih naik turun, tiba-tiba mau mengajak teman ke arah kebaikan yang teman-teman yang waktu itu yang
di lingkungan yang nggak baik lah Mbak ya. Nah, terus gitu. gimana akhirnya ceritanya bisa berlepas, bisa lepas kan akhirnya? Nah itu Oke. gimana? Harus, jadi kata orang ketika ingin berubah untuk menjadi lebih baik adalah berhijrah gitu ya. Nah, poin-poin kalau yang saya lalui adalah pertama adalah mantapkan hati kita kalau kita memang ingin berhijrah. Salah satu hal yang membuat saya benar-benar meyakinkan diri saya untuk berhijrah, salah satunya adalah saya takut mati dalam keadaan maksiat, Mbak. Insya Allah iya. Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Itu satu hal langsung saya pikirkan. Bagaimana saya ketika diambil nyawa oleh Allah Ta'ala ya, sama Allah Ta'ala, tapi dalam keadaan maksiat, bukan dalam keadaan yang baik gitu. Dan umur kita nggak ada yang tahu. Saya pernah waktu itu ngobrol sama seseorang ya, waktu itu mungkin banyak orang yang mengatakan seperti ini ketika dibilang di masa muda ada uang, ya udah senang-senang aja dulu. Nanti kalau udah tua baru tobat. Ya kalau keburu ya. Kalau keburu tua. kayak gitu. Jadi kenapa dibilang seperti itu? Nanti kalau misal udah tua, misal dari muda udah senang-senang, nanti waktu udah tua udah bosan yang namanya maksiat karena sudah mencoba semuanya. Tapi kalau misalnya nggak mencoba kemaksiatan, nanti udah tua malah pingin yang namanya maksiat karena belum pernah nyoba. Itu kata orang. Kata orang. Tapi pertanyaannya adalah umur kita kira-kira sampai tua nggak? Umur Nah, kita benar. bisa mencapai 40 tahun nggak? Umur kita bisa mencapai nanti udah punya cucu-cucu nggak gitu? Iya kan. Mati nggak lihat umur. Tua itu bukan tanda mati, sakit bukan tanda mati. Kapanpun kita bisa mati gitu kan? Nah ini menjadi pertanyaan besar yang buat saya akhirnya, wah ini bahaya nih. Saya nggak mau akhirnya nanti dipanggil Allah Ta'ala dalam keadaan yang kufur gitu. Mungkin bisa jelaskan sedikit dilihat dari perjalanan hidup Mas Wisnu ini, Ustadz ada yang mau ini nggak diutarakan nggak? Mungkin misalnya Mas Wisnu itu seberapa jauh saya juga sama Ustadz ya ngajinya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semuanya bertemu di bulan Ramadan ya. Dan satu hal catatan penting, tidak semua orang diizinkan bertemu bulan ini. Beberapa tahun yang lalu saya masih satu panggung dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Tapi sekarang beliau sudah tidak bersama kita. Beberapa tahun lalu saya masih ingat kita kangen semua sama Ustaz Zainuddin MZ. Sekarang sudah tidak bersama kita. Dan bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam episode hidup kita. Jadi ketika bicara perubahan, baik yang dijalani sekarang oleh Bang Inu ataupun kita semua, karena memang fitrah manusia itu baik sebenarnya. Jadi tidak ada manusia jahat. Dalam Islam tuh nggak dikenal manusia jahat. Jadi setiap manusia itu hukum asalnya tuh baik gitu. Cuma kemudian kebaikan itu tadi dilingkupi oleh lingkungan sehingga kemudian cahaya kebaikan itu pudar gitu. Nah ini yang kemudian Rasulullah SAW itu minta kepada kita untuk senantiasa berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan gitu. Kenapa tetapkan hati kami dalam kebaikan? Karena memang asalnya kita ini baik gitu. Saya nggak percaya ada orang jahat gitu. Umar bin Khattab, Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab, sedikit saya berdiri. Umar bin Khattab itu konon pedangnya kalau ditaruh ke bawah ke atas, itu pedangnya 1,5 meter. Kalau pedangnya 1,5 meter, nggak mungkin orangnya 1,65 kayak saya. Berarti apa? Berarti orangnya tinggi besar, badannya tinggi besar. Beliau itu preman besar di pasar Ukas. Siapapun, bahkan Rasul katakan apa? Wahai Umar, jika engkau berpapasan dengan setan, setan lari terbirit-birit. Bayangin, setan ketemu Umar terbirit-birit. Tapi Umar berubah. Pertanyaan saya, siapa yang makamnya di sisi makam baginda sallallahu alaihi wasallam? Umar, Abu Bakar. Artinya apa? Jangan meremehkan orang. Boleh jadi mungkin dulu kita melihat sosok seseorang, tatonya, antingnya, ya. Bahkan yang mungkin yang ahwan mungkin belum berhijab, itu masa lalu. Tapi setiap orang fitrahnya itu ingin gitu, ingin kembali. Cuma tinggal selaputnya, kalau mau dibilang membrannya itu, ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Ya. Nah, oleh karena itu tinggal kemudian bagaimana mengawal istiqomah itu yang berat. Nah, itu yang sekarang Bang Inu
lakukan. Beliau bukan hanya belajar dengan saya, beliau banyak belajar dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya, memang terus terang kalau mau dibilang saksi pertama kali, ya saya sangat menyaksikan dari mulai beliau, ya, masya Allah jauh dari kebiasaan hidup Islam sampai sekarang bisa dibilang saya ngikutin banget dari awal itu, gitu. Dari mulai pertama kenal sampai seperti ini, gitu. Dan luar biasa saya bangga banget, gitu. Kenapa? Karena sekarang beliau sudah tidak lagi memperhatikan apa yang Allah tidak ridho. Inginnya Allah aja, pokoknya Allah aja, gimana Allah, gimana Rasul aja udah gitu. Nah, rasa seperti ini yang harusnya kita miliki. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu adalah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, fitrah manusia itu cahaya, itulah kenapa namanya Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Ketika apa? Ketika selama Ramadan kita dilatih untuk membuang rasa-rasa yang kemudian rasa-rasa maksiat itu dikikis habis oleh Ramadan. Namanya Idul Fitri. Nah, oleh karena itu, kalau tadi ditanyakan bagaimana kemudian bisa berubah seseorang, banyak yang berubah, ya, luar biasa. Saya juga bangga melihat tokoh-tokoh kita, ya, contoh Mbak Melly Guslow juga berubah luar biasa. Siapa yang sangka, ya, Mbak Dewi Sandra, tadi ada Mbak Ineke gitu ya. Dan kemudian mereka ini banyak yang lagi luar biasa. kebanyakan kan public figure, Loh, iya. banyak followernya ya Ustadz ya, Betul. jadi diharapkan banyak menginspirasi Betul, juga. luar biasa. Dan tadi yang Bang Ino katakan, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta itu bukan sumber kebahagiaan. Dia hanya salah satu saja, bukan satu-satunya. Itulah kemudian manusia banyak yang keliru. Dia kejar-kejar seluruhnya. Ya, apa kata Umar bin Khattab? Ya, kejarlah akhiratmu. Maaf, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kita kejar-kejar akhirat, maka dunia itu ngikut sendiri. Tapi ketika kita kejar-kejar dunia, akhirat itu pergi. Nah, sekarang pilih yang mana? Sementara atau selamanya? Selamanya pasti. Nah, di sini kita berapa lama sih? Jangan-jangan saya pulang talk show ini udah dipanggil Allah, kita nggak tahu. Dan saya dengar dari Ustadz sendiri, Ustadz di lemarinya ini ya, udah menyiapkan kain kafan ya. Itu salah satu betul tadi yang Bang Wisnu katakan. Ingat mati itu kata Rasul, itu orang paling cerdas. Jadi orang paling cerdas itu bukan IPK-nya bagus, lulusan Harvard, bukan. Orang paling cerdas kata Rasul, dia ingat mati dan mempersiapkan kematiannya. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Nah, ini yang kemudian menggugah, saya lihat menggugah rasa bagi kita semua untuk kemudian beliau saja bisa berubah, kenapa kita enggak gitu. Nah, ini inspiratif menurut saya, luar biasa. Ya. Subhanallah ya, Mas Wisnu ini maupun bukan cuma secara fisik ya Mas Wisnu ya, tapi juga secara batin ya, iman. Dan alhamdulillah Mas Wisnu ini juga menjadi salah satu ketua taklim remaja loh, karena beliau ini kelihatannya aja jenggotan tapi masih remaja sebetulnya, masih sangat muda gitu loh. Jadi jangan melihat orang dari penampilan fisik ya, dari jenggot terus dia udah kakek-kakek. Ini yang muda juga ganteng juga jenggotan, subhanallah ya Ustaz Fatih. Iya, terus Mas Wisnu apa lagi, mungkin ada hambatan tantangan nggak dari keluarga atau malah senang dengan perubahan Mas Wisnu, terutama istri dan juga orang tua? Hambatan tantangan, mungkin dari keluarga yang pertama bukan hambatan, mungkin bingung yang pertama kali ketika ngelihat ini anak saya kok makin lama jenggotnya makin tebal gitu ya. Bapak sama ibu bingung gitu, istri juga ngelihat lama-lama kok nggak pernah dicukur lagi gitu ya. Jadi ya, tapi saya jelaskan sedikit demi sedikit lah gitu ya. Salah satu bentuk kecintaan saya kepada Rasulullah SAW ada salah satunya ini sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya alhamdulillah kalau keluarga mendukung lah. Siapa sih yang nggak senang melihat anak menjadi lebih baik, orang terdekat menjadi lebih baik? Siapa tidak senang? Saya melihat istri saya semakin lama semakin baik, saya juga senang gitu. Saya melihat orang tua saya, sama-sama kami belajar gitu ya, sama-sama saya sama bapak saya, sama-sama kami belajar. Saya juga senang lihat bapak saya seperti itu gitu. Ibu saya juga seperti itu, dan orang-orang terdekat saya ketika mulai untuk mencoba untuk menjadi orang lebih baik lagi gitu, senang gitu. Tapi hambatan memang tidak bisa dipungkiri ataupun tantangan ada lah ya. Bagaimana contoh yang paling simpel mungkin ketika kita ini kan jadi gini, kita ini sebagai muslim dan muslimah ini kan wajib untuk berdakwah, Pak. Wajib untuk berdakwah. Cuman permasalahannya adalah Ustadz Fatih Karim seorang ustadz yang mempunyai ilmu untuk memberikan tausiah. Tapi saya seorang
hamba Allah yang harus belajar terus gitu ya. Jadi bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang muslim, yaitu untuk berdakwah gitu. Nah, lihat saja potensi yang dimiliki oleh saya sendiri gitu. Nah, mulailah saya melihat program-program yang bermanfaat, yang religi, yang bagaimana saya bisa berdakwah juga di situ gitu. Ataupun ikut kajian-kajian Islam, kita jadi panitianya saja gitu. Jadi sesuai dengan kapasitas kemampuan. Sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya. gitu. Mbak Lia ikut jadi dakwah dari sosial media juga. Cuman kalau dakwah dari sosial media memang itu salah satu tantangannya adalah bagaimana ketika orang-orang mulai ada yang mungkin tidak suka, menghujat, mencela. Ini menjadi pertanyaan besar ketika saya waktu itu sama istri bertanya gitu. Kok kita berubah menjadi lebih baik, ada yang nggak suka ya gitu ya. Bingung gitu, awal-awal bingung gitu. Yang nggak suka juga kadang-kadang Islam juga Mbak gitu. Kita bingung. Nah, akhirnya saya menemukan satu jawaban ketika pernah mendengar satu perkataan seorang ulama. Ulama tersebut mengatakan, Anda ini gila kalau Anda mengharapkan ridho dari semua orang. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada yang kontra. Iya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu sudah hukum alamnya gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita melakukan satu hal kebaikan, ada yang nggak suka, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi kita hadapi dengan diam saja, ya. Jaga lisan sendiri juga. Insya Allah, karena di satu sisi juga di dalam Islam dilarang untuk berdebat kan. Nah, jadi di sini akhirnya membuat saya kadang-kadang udahlah nggak usah ditanggepin kalau misal di media sosial. Cuman terkadang ini istri saya ini selain jadi istri jadi bodyguard saya juga Pak ternyata Pak. Gimana maksudnya? Maksudnya kadang-kadang yang membela nomor satu itu istri saya, tiba-tiba maju duluan ya nggak bukan marah-marah, maksudnya menunjukkan rasa tidak suka gitu dalam kok suami saya dihina, dicaci maki seperti ini gitu kan. Cuman saya bilang sama istri nggak usah dibahas kalau bisa di media sosial karena kita juga mau jawab juga nggak akan pernah selesai Bang, nggak akan pernah selesai. Malah jadi panjang ya. Malah jadi panjang, dan ketika kita masuk satu perkataan kadang-kadang kita mau dengan nada seperti ini malah dibacanya nadanya seperti ini. Beda gitu. Soalnya bahasa tulisan sama lisan. Bahasa tulisan dan lisan itu berbeda sekali. Jadi mendingan lebih enak adalah ketika ketemu langsung. Ya. Enak kita menjelaskannya gitu. Kita mungkin mau ngomongnya, Mbak gini loh Mbak. Tapi ketika dilihat tulisannya, Mbak gini loh Mbak, dibacanya seperti itu. Jadi kan beda gitu. Jadi saya bilang didiamkan saja. Dan satu hal lagi yang harus difikirkan adalah, saya bilang sama istri, ini sebenarnya orang-orang yang menghujat kita ini baik sebenarnya. Kenapa baik? Karena ketika dia menghujat, menghibah kita, memfitnah kita, itu dosa-dosanya kita akan mengalir kepada orang yang menghujat, gitu kan? Nah, malah pahala-pahala yang menghujat itu jatuhnya ke kita gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, sayang ini orang-orang baik nih. Yang mencela kita, yang menghujat kita ini orang baik karena dia udah siap tampung dosa-dosa kita gitu. Jadi nggak apa-apa, tenang aja, santai aja. Gitu kamu. Tantangannya gitu. Jadi ngalir aja. Kenapa? Karena memang sudah seperti salah seorang ulama yang mengatakan bahwa Anda ini gila kalau Anda mengharapkan ridho dari semua orang. Terus saya mau nanya dikit ya, dalam rangka Mas Wisnu kan sering sharing itu, Mas Wisnu apa yang Mas Wisnu lakukan untuk bisa mungkin dengan nambah ilmu itu gimana caranya? Oke, menambah ilmu itu penting sekali ya Mbak ya. Ilmu itu begitu mulia. Saya pernah dengar dari beberapa ustadz bahwa para ulama terdahulu itu kalau untuk menuntut ilmu dengan jarak yang sangat jauh sampai menjual rumahnya Mbak, bayangkan. Sampai menjual rumahnya untuk menuntut ilmu, bayangkan. Nah sekarang kadang-kadang kita ada kajian gratis malah nggak mau datang gitu. Iya, kalau makan gratis aja datang ya. Nah. Kajian gratis nggak mau datang. Kalau makan gratis saya juga datang mungkin insya Allah. Oh gitu ya, dua-duanya ya. Jadi ya ilmu itu begitu mulia. Bahkan saya pernah membaca satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya, seseorang yang keluar untuk menuntut ilmu, seseorang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan Mbak, berjalan untuk menuntut ilmu, keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Begitu mulianya ilmu sampai Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Allahu Akbar. Bagaimana kita nggak mau untuk menuntut ilmu? Dan ada satu ustadz pernah mengatakan bahwa ketika kita menuntut ilmu, kita akan bahagia. Dan saya merasakan itu. Kenapa Mbak? Kita jadi semangat, jadi makin semangat untuk beribadah karena ilmu juga. Kenapa Mbak? Karena ketika kita belajar, kita menuntut ilmu, kita jadi tahu ganjarannya tuh apa sih?
bayangkan contoh simpel adalah ketika ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada sholat taraweh. Kira-kira bagaimana kita caranya untuk semangat untuk sholat taraweh? Kita harus tahu ganjaran sholat taraweh itu apa. Kan ada dua hadis yang mungkin sering disebutkan ya. Kalau misal kita sholat taraweh dengan penuh iman, mengharapkan pahala dan ridho Allah Ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dosa-dosa kita yang lalu, Masya Allah, luar biasa banyak. Gitu kan? Jadi, karena ilmu inilah akhirnya kita semakin semangat untuk beribadah. Ilmu itu begitu mulia. Dan Masya Allah nih, Ustadz Fatih Karim jauh-jauh dari Bogor sering memberikan ilmu kepada saya di Bintaro. Jauh. Bagaimana pahalanya? Masya Allah luar biasa. Jadi ilmu itu begitu mulia. Bahkan Imam Bukhari mengatakan bahwa ilmu dulu baru berucap dan mengamalkan. Jadi ilmu dulu baru berucap dan baru setelah itu mengamalkan. Waktunya Mbak ya? Udah mau habis. Silakan. Jadi berjalan cepat sekali ya, kita tanpa terasa kita harus tutup kultum. Ini sebenarnya bukan kultum ya. Kalau kultum kan cuma 7 menit ya, ini kuliah setengah jam gitu ya, aku jam gitu ya. Baik, mungkin sebaiknya kita tutup saja dengan doa dari Ustadz Fatih. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf lahir batin dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Wardah atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua. Baik, saya silakan. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bukan pertemuan Ramadan kita yang terakhir, karena setiap kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Kita semua berasal dari Allah dan akan semua kembali kepada Allah. Sebutkan satu nama di dunia ini yang abadi, tidak ada. Harta tidak abadi, bahkan Rasul kita tercinta juga tidak abadi. Nah oleh karena itu, karena hidup ini tidak abadi, ada hidup yang abadi. Apa itu? Yaumul jaza, hari pembalasan. Dunia ini tempat ladang menanam, akhirat tempat balasan. Baik buruknya nasib kita di sana ditentukan di sini. Maka jangan main-main di sini. Di mana? Di dunia, di tempat ini. Apa kata Rasul kita? Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini ladang kalian untuk menyemai banyak-banyak amal ibadah. Maka di pertemuan ini, yuk sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Ramadan kita tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Inilah kata Rasul orang beruntung. Ramadan tahun lalu dengan sekarang sama, mereka orang-orang rugi. Ramadan tahun ini lebih buruk daripada kemarin, mereka orang celaka. Nauzubillah min zalik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum everyone, this is Ibrahim Hazain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Oke, dan tentunya masih dalam acara memperingati Hari Jadi Wardah yang ke-20 tahun atau juga dengan 2 dekade. Sekali lagi terima kasih kepada para pengunjung yang masih hadir pada hari ini. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi kita punya talk show yang sangat menarik. Ada siapa aja yuk saat lagi? Ih benar banget. Akan ada Dian Pelangi dan juga masih banyak lagi ambasador lainnya dari Wardah yang tentunya akan sharing session di sini bersama kita semua sambil menunggu azan maghrib. Jadi sambil ngabuburit ya kan. Dan terus juga kita kemudian punya hadiah di sini persembahan dari Uto Bairani dan juga ada dari Fin Hijab Style. Nah, Uto ini punya hadiah untuk teman-teman sekalian ya yang masih berada di sini, yang berada di belakang sana, yuk boleh bergabung bersama kami di sini yuk. Langsung aja. Ada kakaknya Ayu Ting Ting. Mana sih? Nih. Tuh mirip banget. Serius. Oh. Ya kan? Yang pacaran sama itu. Tetap gosip. Ayu Ting Ting kan lagi punya pacar baru India. India banget. Terus kita topiknya bukan itu. Bukan, kita brand ambassador. Fashion designer yang cantik. Bener sekali. Dan ada spokesperson yang akan hadir di tengah-tengah kita semua yang sesaat lagi ya akan segera kita undang. Namun sebelumnya kita akan langsung aja bagi-bagi hadiah. Yang pun ini rame banget nih, pasti satu geng deh. Assalamualaikum. Kok lemes banget puasa? Aduh bentar, ini pasti Mbak Wardah ya? Wardah. Bukan berarti hijau-hijau terus mereka Mbak Wardah ya. Jilbab boleh setipe, tapi mereka tuh cinta banget sama warna-warna Wardah. Oke, dan ini pasti semua satu geng temenannya. Iyalah ya. Oh bertiga, yang lain kenalan di sini, coba boleh sekaligus di sini semua yang ada di sini yang sudah menempati tempat duduknya boleh menghadap kiri dan kanan, berjabat tangan sama yang di sebelahnya. Oh kenalan. Kenalan coba dulu, Chef. Biar akrab.